Oke, jumpa lagi bersama saya pada pembahasan gerak pada benda. Lanjutan dari materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jarak, kecepatan, percepatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Langsung saja. Gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB itu artinya adalah kecepatannya tetap. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan atau GLBB artinya adalah kecepatannya berubah. Nah, GLBB ini masih dibedakan menjadi dua. Ada yang GLBB dipercepat, artinya kecepatannya makin cepat, dan ada yang GLBB diperlambat atau semakin lambat. Kita bahas dulu apa bedanya GLB dengan GLBB. GLB itu adalah kecepatannya konstan atau tetap. Karena dia kecepatannya tetap, dia tidak memiliki perubahan kecepatan. Artinya, dia tidak punya percepatan atau bisa dituliskan percepatannya sama dengan 0. Kalau yang GLBB artinya kecepatannya berubah. Dia memiliki perubahan kecepatan atau dia punya percepatan sehingga percepatannya tetap. Kalau digambarkan secara grafik, nah ini ya, GLB kecepatannya tetap, grafiknya lurus. Tapi kalau GLBB ada dua, yang dipercepat dan diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, berarti kecepatannya naik. Kalau yang GLBB diperlambat, kecepatannya turun. Jadi beda ya antara GLB dengan GLBB. GLB itu kecepatannya tetap, GLBB kecepatannya berubah. Kalau dipercepat ya kecepatannya naik, kalau diperlambat ya kecepatannya turun. Contoh peristiwa GLB dengan GLBB. Contoh dari GLB yaitu mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya tetap. Kemudian kereta yang berjalan di atas rel lurus. Kemudian ada air di sungai yang kecepatannya tetap. Ini contoh dari GLB, gerak lurus beraturan. Contoh dari GLBB dipercepat, yaitu sepeda pada jalan turunan. Kalau kita sedang naik sepeda, kemudian di jalan yang turun, kita tidak memegang rem, nanti sepedanya akan semakin cepat. Contoh yang lain, apel yang jatuh dari pohonnya. Kemudian, meteor yang jatuh ke bumi. Pokoknya kalau yang jatuh, nanti kecepatannya akan semakin cepat. Contoh lain, pesawat yang akan take off atau lepas landas. Tadinya pesawat itu diam, kemudian akan naik, dia akan mempercepat kecepatannya, lalu lama-lama dia akan terbang. Ini contoh dari GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat, contohnya ketika kita bersepeda di jalan yang menanjak, itu akan pelan. Kemudian mengerem kendaraan, tadinya cepat, kita rem jadi pelan, itu termasuk GLBB diperlambat. Contoh yang lain, melemparkan bola ke atas, bola dilempar ke atas, buah dilempar ke atas, dia akan semakin pelan. Contoh yang lain adalah helikopter atau pesawat terbang yang akan mendarat. Jadi tadinya cepat, dia akan memperlambat gerakannya. Ini contoh dari GLBB diperlambat. Kemudian, kalau kita bayangkan mobil itu berjalan dan olinya bocor, otomatis akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, ini ya. Kalau dia kecepatannya tetap, otomatis titik-titiknya tetap. Atau disebut dengan GLB. Nah, tetapi kalau dia mobilnya makin pelan, otomatis tetesannya akan semakin rapat. Nah, gerak yang makin pelan, grafiknya turun, tetesannya akan semakin rapat. Tapi, kalau mobil itu bergeraknya makin cepat, tetesannya akan semakin renggang. Kecepatannya naik kan? Kecepatannya naik,
gerakannya tetesannya semakin renggang. Tapi kalau mobilnya itu kecepatannya tetap, otomatis tetesan pada olinya juga akan berjarak sama. Ini pola tetesan oli. Nah, sekarang kita pelajari tentang ticker timer. Ticker timer itu untuk menentukan kecepatan gerak itu GLB atau GLBB. Nah, ini gambaran dari ticker timer. Nah, ini ya. Ticker timer ini bergerak naik turun terus. Ini diisi dengan spidol atau tinta. Jadi ketika dia terkena kertas, nanti dia akan membentuk pola titik-titik. Nah, kalau kecepatannya tetap, otomatis ketukannya juga tetap. Nah, tapi kalau kertasnya diam, dia akan mengetuk di tempat yang sama. Tapi kalau kertasnya digerakkan, dia akan menitik pada kertasnya seperti ini. Ini contoh dari ticker timer. Nah, hampir sama dengan tetesan oli, ticker timer juga memiliki pola. Polanya seperti apa sih? Kalau kecepatannya pelan, dia akan rapat-rapat. Tapi kalau kecepatannya semakin tinggi, dia akan semakin renggang. Gambarannya seperti ini. Kalau kecepatannya berkurang, berarti dari yang tadinya berkurang cepat, ini ya, dari yang cepat akan berkurang. Kalau kecepatannya bertambah, nanti akan gambarnya semakin rengkat seperti ini. Nah, ticker timer ini berkebalikan dengan pola tetesan oli. Kalau tetesan oli diperlambat, itu makin makin rapat. Kalau si ticker timer di sininya makin renggang. Berkebalikan ya antara ticker timer dan tetesan oli. Jangan sampai salah. Nah, ini adalah pembahasan tentang gerak. Selanjutnya kita bahas tentang gaya. Gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda ada. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika kita menekan plastisin, tadinya kotak, kita tekan, nanti akan tengahnya ada lubangnya. Contoh lain, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya ketika kita main kasti, kita dilempari bola, terus bolanya kita pukul, bolanya akan berubah arah. Kemudian, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang diam, kita kenai gaya, kita dorong, benda itu akan bergerak. Kemudian, yang keempat, gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika sepeda berjalan lalu kita rem. Kita kenai gaya tarik dari rem. Makanya sepeda itu akan berhenti. Nah, gaya ini dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot, yaitu contohnya ketika kita mendorong meja pakai otot. Kita sedang bermain ketapel, kita menarik karetnya dengan menggunakan otot kita. Contoh yang lain bisa kita jumpai ketika kita sedang mengangkat barbel misalnya, itu termasuk gaya otot. Oke, gaya sentuh yang lainnya adalah gaya gesek. Jadi ketika kita mendorong meja, otomatis meja akan bergesekan dengan lantai. Itu namanya gaya gesek. Nah, sekarang gaya yang tidak sentuh. Gaya tak sentuh itu ada 3. Contohnya yaitu gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya magnet itu ketika kita menempelkan magnet pada besi. Tidak ada yang menarik besi, tapi besi itu akan otomatis tertarik oleh magnet. Kemudian gaya gravitasi, contohnya ketika apel itu jatuh, kelapa jatuh, itu tidak ada yang menarik. Tapi karena ada di bumi, otomatis ada gaya gravitasi. Kalau gaya listrik, contohnya ketika kita menyalakan lampu, kita menyalakan TV, itu merupakan contoh gaya listrik karena ada aliran listrik yang
mengalir. Ya, dari yang sudah saya sampaikan, silakan kalian kerjakan tugas 2 berikut ini. Tugas 2 bab 2, kerjakan di kertas folio, kemudian nanti difoto dan diupload atau dikirim melalui link yang sudah disediakan. Soalnya seperti ini. Grafik kecepatan mobil ditunjukkan seperti gambar berikut. Tentukan jenis geraknya, GLB, GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Apabila oli mobil tersebut bocor, gambarkan pola tetesan oli yang terjadi. Jadi nanti ada tiga gerak, gerak dari A ke B, gerak B ke C, dan gerak C ke D. Nanti dijawab seperti ini. Grafik dari A ke B, jenis geraknya apa? GLB, GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Terus digambarkan pola tetesan olinya. Grafik B ke C juga ditulis seperti ini, C ke D juga sama. Dikerjakan di kertas folio. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.